Selamat pagi Sensei, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai Lolita dan bagaimana pengaruhnya dalam diplomasi Jepang. Kelompok kami terdiri atas Hasna Ghazani Nafla, saya sendiri Hiraldo Clinton, dan Leanda Prehadi. Wah, jika dilihat-lihat, ada banyak sekali ya gaya Lolita yang lucu dan menggemaskan pada gambar ini. Lolita adalah suatu gaya yang berasal dari Jepang yang dapat menggapai perhatian dari seluruh masyarakat dunia. Setiap gaya yang dimiliki Lolita memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Hal ini membantu membuat gaya Lolita sangat menonjol. Alasan kami memilih Lolita sebagai topik adalah untuk mengupas kembali Lolita sebagai suatu mode dan bagaimana Jepang menggunakan Lolita dalam metode diplomasinya. Tentunya, jika memikirkan Lolita, maka hal utama yang akan dipikirkan oleh orang secara umumnya adalah suatu gaya feminim dan juga bersifat kekanak-kanakan. Akan tetapi, Lolita sebagai suatu mode pakaian bukan hanya mengenai keimutan dan kelucuan saja. Ada lapisan-lapisan yang dapat ditemukan dari sejarah Lolita itu sendiri. Berikut adalah rumusan masalah yang akan kami bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah bagaimana awal mula munculnya mode Lolita. Yang kedua adalah bagaimana Lolita dapat berkembang hingga memiliki jenis-jenis yang ada sekarang. Dan yang ketiga adalah mengapa Lolita dapat memiliki dampak budaya di luar Jepang. Sebelum lanjut dalam pembahasan, mari kita mengenal Lolita lebih jauh lagi dengan melihat dari sejarah Lolita. Mode Lolita adalah mode yang terinspirasi dari Inggris Victoria dan Rokoko Prancis dimulai dari tahun 1970-an yang menunjukkan evolusi dari glam rock. Di saat itu juga, di Jepang, budaya kawaii menjadi tren di kalangan anak muda. Merek-merek terkenal saat itu seperti Milk, Pink House, Pretty, dan Vivienne Westwood menjadi merek-merek yang mempromosikan mode Lolita. Berlanjut ke tahun 1980-an, majalah populer yang bernama Olive mempengaruhi tren dengan menunjukkan Milk dan Pink House sebagai bentuk promosi dari gaya Victorian. Dengan ini, majalah Olive juga menyediakan wadahnya untuk merek-merek mode Lolita lainnya untuk berkembang. Namun sayangnya, walau sudah populer, sampai akhir tahun 1980-an, Lolita masih belum memiliki bentuk yang pasti. Pada tahun 1990-an, mode Lolita mengalami masa kejayaannya. Di masa ini, banyak yang mengkombinasikan mode Lolita dengan elemen punk dan klasik, dan juga awal mula munculnya Gothic Lolita atau yang dikenal sebagai Gothic yang diciptakan oleh gitaris Visual Kei yang bernama Mana. Dan yang terakhir dalam masa perkembangan Lolita yaitu pada tahun 2000-an dengan dekade yang penuh dengan perkembangan besar. Majalah Olive ditutup, tetapi majalah Kera menciptakan Gothic and Lolita Bible yang terkenal sampai memiliki terjemahan yang disebarkan ke Amerika. Setelah itu, mode Lolita mendapatkan popularitas di luar negeri dan merek seperti Baby dan Pretty mulai membuka toko-tokonya di Eropa dan Amerika Serikat. Dengan pengakuan internasional, mode Lolita mengalami perkembangan yang cukup besar. Setelah mengetahui tentang sejarah mode Lolita, mari kita membahas apa saja sih jenis-jenis Lolita. Lolita memiliki banyak subculture yang berasal dari Jepang, di mana para gadis remaja dan wanita muda berpenampilan seperti boneka atau anak kecil. Gaya pertama adalah gaya Lolita klasik. Gaya klasik ini adalah wujud murni dari Lolita dengan aturan dan ketentuan yang cukup spesifik tentang elemen desain yang dapat diterima. Pakaian yang dikenakan biasanya memiliki garis leher yang tinggi, potongan yang tidak lebih pendek dari bawah lutut, petticoats, gaun lengan panjang, dan kaos kaki yang sangat panjang. Gaya Lolita klasik ini akan memberikan kesan kemewahan untuk menambahkan pesona anak-anak di era Victoria. Gaya kedua adalah Lolita Gothic atau yang biasa dikenal sebagai Gothic.
Lolita Gothic ini memiliki identitas yang paling mencolok dari subkultur Goth and Lolita, terutama karena Lolita Gothic memiliki julukan Gothururi. Gaya Lolita Gothic akan memakai serba hitam dari pakaian serba hitam, riasan mata hitam pekat, dan aksesoris seperti salib dan manik-manik rosario. Hiasan yang biasanya ada di pakaiannya adalah gaya-gaya Victoria asli seperti bros atau liontin yang bersiluet hitam. Gaya Lolita Gothic ini akan memberikan kesan pesona gadis kecil tetapi cenderung ke arah mengerikan. Yang ketiga atau yang terakhir dari jenis-jenis utama Lolita adalah gaya sweet Lolita. Seperti namanya, gaya ini menekankan aspek-aspek termanis seperti desain Candy Rococo atau boneka Victorian tercantik yang merupakan kebalikan dari gaya Lolita Gothic. Sweet Lolita seringkali memakai satu warna pastel seperti merah muda, biru muda, dan lain-lainnya. Berbeda dengan gaya Lolita klasik, Sweet Lolita cenderung lebih sering memakai blus atau gaun berlengan pendek dan mungkin lebih memilih kaos kaki pendek yang memiliki banyak renda. Pinafore atau celemek tidak berlengan juga menjadi tambahan umum. Pada dasarnya, Sweet Lolita tidak memiliki aturan yang pasti seperti Lolita klasik. Dengan itu bisa lebih bebas berkreasi. Aksesoris yang dipakai juga bermacam-macam untuk menambahkan kesan seperti boneka dengan aksesoris kue, permen, bunga, dan lain-lainnya. Dari semua jenis-jenis utama yang sudah disebutkan tadi, Lolita masih memiliki banyak jenis-jenis lainnya yang muncul akibat perkembangan gaya hidup dan juga budaya. Sebagai contohnya yang terdapat di layar ini. Yang pertama, Chilolita yang merupakan perpaduan mode Lolita dengan budaya Cina. Sama seperti Chilolita, Hualolita merupakan perpaduan dengan budaya, tetapi budaya Jepang. Lalu, Sailor Lolita yang merupakan perpaduan dengan seragam pelaut Jepang dan motif nautika. Berikutnya, Lolita dengan sentuhan punk yang biasa disebut dengan punk Lolita. Lalu ada Guru Lolita yang memakai unsur yang lebih mengandung darah dan juga hal-hal lain yang dapat dikategorisasikan dalam konteks horor. Yang terakhir, Military Lolita yang dibangun dari tema seragam militer klasik. Yang sudah ditunjukkan ini belum semua dari jenis-jenis Lolita yang ada, tetapi jenis-jenis yang sudah ditampilkan ini adalah jenis-jenis lainnya yang populer di Jepang dan juga luar negeri. Diplomasi budaya itu apa? Diplomasi budaya dapat didefinisikan sebagai suatu pertukaran ide, informasi, seni, juga aspek budaya lain yang ditujukan untuk mempertahankan rasa pengertian antara dua negara dan juga masyarakatnya. Diplomasi budaya secara umumnya termasuk dalam kategori diplomasi publik yang lebih menggunakan kekuatan yang berasal dari ekonomi atau budaya. Diplomasi menggunakan fashion telah dikategorikan sebagai diplomasi budaya secara mikro. Hal ini dikarenakan menurut J.K. Holsti, diplomasi kebudayaan secara mikro merupakan diplomasi yang dilakukan melewati olahraga dan juga kesenian. Pakaian secara historis sudah sering dijadikan media pertukaran budaya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan budaya Lolita oleh Jepang bukan merupakan suatu hal yang baru dan telah diaplikasikan sebelumnya. Pengaruh mode Lolita terhadap dunia mode di Jepang. Awal pengaruh Lolita di Jepang. Tidak dapat dipastikan bahwa Lolita mulai berkembang dalam popularitas sekitar tahun 1980-an. Hal ini dipengaruhi oleh tren yang disebut dengan otomekei yang menekankan ide gadis. Kemudian di saat itu juga ada peningkatan popularitas untuk hal-hal yang imut dan menggemaskan. Dengan itu berkembanglah ide menjadi dollkei yang kemudian berubah menjadi Lolita. Tren ini terutama populer di distrik Harajuku di Tokyo yang terkenal sebagai pusat perbelanjaan dan fashion jalanan di luar gaya Lolita. Gaya ini merupakan bagian dari gerakan di antara warga Jepang yang lebih muda untuk mengukir identitas mereka sendiri. Dengan berbagai merek yang mulai mengiklankan pakaian Lolita seperti merek Baby The Star Shine Bright pada tahun 1988 oleh desainer yang bernama Isobe Akinori, banyak remaja yang mulai memakainya sebagai tren.
Kemudian, dengan adanya popularisasi dari berbagai merek seperti Pink House, Milk, dan Baby oleh majalah Olive dengan berbagai macam gayanya masing-masing, dan akhirnya dipopulerkan dan juga disebarkan lebih luar oleh media fashion, Lolita lahir pada tahun 1990-an di ranah publik. Kemudian, Fruits dan Kerouac Magazine menampilkan dokumentasi mereka dari para penggemar Lolita yang mengenakan pakaian dari merek Pretty, Jane Marple, Vivienne Westwood, dan lainnya. Di akhir tahun 1990-an, mode Lolita telah menyebar ke luar negeri dengan menghasilkan berbagai macam inovasi baru untuk budaya Lolita. Pengaruh mode Lolita terhadap dunia mode di luar Jepang. Kawaii Taishi sebagai persebaran mode Lolita di luar negeri. Kawaii memiliki arti imut. Jepang menunjuk 3 orang di tahun 2009 sebagai duta besar diplomasi budaya Jepang. Sebelumnya, lebih umum bagi Jepang untuk menyebarkan budaya-budaya tradisional mereka, seperti ikebana, sado, hanami, dan budaya-budaya yang cenderung tradisional lainnya. Jepang memilih 3 perempuan untuk mewakili Jepang sebagai duta besar diplomasinya, yaitu seorang model dan artis bernama Aoki Misako yang menyebarkan tren pakaian Lolita, dan juga sering muncul di majalah sebagai wajah dari pakaian Lolita merek Baby The Star Shine Bright, yang dimana mereknya sudah menjadi salah satu merek terkenal yang mempopulerkan pakaian dengan mode Lolita. Kemudian juga ada 2 wanita lainnya, yaitu Kimurayu sebagai perwakilan pakaian Harajuku dan Fujioka Shizuka sebagai perwakilan pakaian seragam atau seifuku. Mengutip perkataan Takeshi Akahori, Kawaii Taishi ada sebagai sesuatu yang tujuannya untuk menunjukkan bahwa Jepang memiliki masyarakat yang cukup liberal, di mana masyarakatnya bisa mengekspresikan diri mereka sendiri, dan bahwa Jepang itu bebas dan dapat memilih apa yang disukai. Kemudian di slide ini kami menampilkan 3 wanita yang sebelumnya sudah kami sebutkan menjadi perwakilan dari Kawaii Taishi, yaitu Aoki Misako, Kimurayu, dan juga Fujioka Shizuka. Merek mode Lolita populer dan perkembangan Lolita di masa kini. Seiring dengan diadopsinya mode Lolita oleh dunia barat, sejumlah subkultur Lolita yang memukau secara visual, termasuk punk Lolita dan country Lolita, membuat gerakan fashion yang memukau ini menjadi lebih kuat, lebih menarik, dan lebih memiliki makna. Mode Lolita adalah subkultur dengan perkembangan yang cukup luas dalam membantu diplomasi Jepang dalam bidang budaya, yaitu fashion ke seluruh dunia. Dengan berbagai macam gaya di dalamnya, membuat Lolita memberikan kebebasan pada setiap individu yang ingin terjun ke dalamnya. Walaupun di masa kini Lolita fashion semakin memudar, tetapi tetap masih ada penggemar setia yang memakainya dengan tren lama yang muncul kembali. Kemudian, walaupun sudah memudar, masih ada merek yang setia menjaga mode Lolita dan terus mengoleksi koleksi Lolitanya. Berikut adalah beberapa merek populer mode Lolita yang ada di Jepang. 1. Ada Baby The Star Shine Bright, Alice and the Pirates, Innocent World, Angelic Pretty, and Jane Marple. Kemudian, kultur rental sudah menjadi ciri khas masyarakat Jepang yang tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk suatu kostum atau pakaian, dan juga untuk mereka yang hanya ingin memakainya sekali-kali, tidak ada niatan untuk menggunakannya sebagai pakaian keseharian. Ini pun juga berlaku di Indonesia, seperti yang sudah dinyatakan di paragraf-paragraf sebelumnya, dengan renda, pita, dan hiasan lainnya, pakaian mode Lolita itu tidaklah murah. Namun membuat dengan tangan sendiri juga bisa berakhir lebih mahal dibandingkan membeli, sehingga muncullah toko-toko online yang menyediakan pakaian Lolita untuk disewakan. Ini sangat memudahkan untuk para perempuan di Indonesia yang memiliki ketertarikan terhadap mode ini dan belum mau berkomitmen untuk membeli dari merek-merek yang sebelumnya sudah disebutkan. Kemudian dengan usahanya pandemi juga, mulai banyak konvensi anime yang mulai terjadi lagi, yang kemudian selain bercosplay menjadi karakter anime atau karakter fiksi lainnya, banyak juga orang-orang yang memilih menggunakan pakaian khas Jepang lainnya seperti yukata, kimono, juga mode pakaian Lolita tentunya. Biasanya mereka pilih adalah Goth Lolita atau Sweet Lolita. Selain merentakan pakaiannya, toko-toko ini juga menyediakan wig-wig yang warnanya atau gayanya sesuai dengan Lolita pada umumnya. Kisaran harga untuk merental pakaian ini adalah mulai dari 50.000 hingga sampai dengan 100.000, tergantung dengan jumlah aksesoris seperti wig dan juga hiasan-hiasan lainnya. Sebagai kesimpulan, Lolita pertama kali muncul pada tahun 1970 di mana awalnya dilihat sebagai tren oleh kaum remaja. Hal ini disebabkan oleh perkembangannya yang dipengaruhi dengan tren otomikei, yaitu tren dengan konsep imut dan kelucuan.
Berawal dari tren tersebut, Lolita telah berkembang hingga mendapat jenis seperti Lolita klasik, Lolita Gothic, Sweet Lolita, dan jenis Lolita lainnya. Bergabung dengan diplomasi Kawaii Taishi pada tahun 2009, Lolita dapat membantu Jepang dalam diplomasinya. Dan juga, Lolita mendapatkan ketenaran di skala internasional. Dari kesuksesan tersebut, Lolita sebagai fashion dapat dilihat sebagai diplomasi soft power Jepang yang telah berhasil. Kemudian di slide ini kami menampilkan beberapa sumber yang sebelumnya sudah kami gunakan untuk membuat video atau presentasi ini. Sekian adalah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan mengenai mode pakaian yang menggemaskan juga imut ini. Bagaimana? Apakah ada di antara kalian yang tertarik untuk mencoba pakaian ini? Ataukah ada dari kalian yang kaget dengan sejarah pakaian ini? Apapun itu, terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.